Kamu jangan kurang ajar ya, Sin. Mentang-mentang dulu kita saling kenal. Dan karena kamu udah berani megang-megang aku tanpa izin dari aku. Kok bau banget, Sin? Pasti topi itu kamu lungut dari tempat sampah ya? Ini kotor. Ini teman kamu nih yang udah ngata-ngatain istri aku. Ya wajar sih kalau suaminya emosi. Karena kan dari tadi aku emang bicara sesuai fakta. Kalau emang istri kamu itu pemungut sampah. Standby aja nih. Om, selamat pagi. Pak Umar, Ya. selamat pagi Pak. Jadi kegiatan kita hari ini tuh kabar dari Pak kita disuruh standby aja. Makanya kamu HP-nya jangan sering-sering dimatiin. Oh tenang Pak, kalau cuma masalah handphone saya nggak pernah matiin handphone Pak. Handphone saya itu akan selalu aktif Pak. Karena pekerjaan kita di sini kan ya cukup bisa dibilang sangat ekstrim lah Pak. Iya. Menjaga seorang bos dari bahaya apapun Pak. Nah, kamu itu paham. Dan kita itu sekarang ya apa ya? Disuruh menunggu lah. Katanya sih Pak kita mau ketemu sama orang penting. Dan yang dikhawatirkan takutnya Pak kita itu kenapa-napa. Makanya aku nyaranin kamu untuk jangan matikan HP dulu. Ya, kalau nanti misal ada hal-hal yang tidak diinginkan. Terus Pak Gita juga bilang ini sangat urgent. Dan aku yakin ini pasti ada kaitannya dengan orang-orang penting lah. Kita sebentar lagi ke kota. Tapi aneh sih Pak, kenapa mendadak seperti ini ya Pak? Biasanya Pak Gita itu kalau ada kepentingan yang sangat mendesak, dia itu bilang langsung pada kita atau ngomong langsung pada kita. Bahwasanya sekarang itu ada rapat penting seperti itu Pak. Untuk masalah itu aku juga nggak tahu. Cuman kan ya kita nggak boleh sampai apa ya lalai lah. Walaupun Pak Gita tidak memberitahu kepada kita berdua. Yang terpenting kan kita sudah dapat koneksi nih. HP standby, orangnya juga standby. Kapan kita dibutuhkan, kita harus OTW langsung, oke? Betul Pak. Tapi Pak, bukan cuma saya Pak. Pak Umar sebagai senior di sini, Pak Umar juga jangan sampai lalai Pak. Karena kalau sampai Pak Umar lalai, semuanya bakalan lalai Pak. Ini ada tempat sampah saya. Coba deh kita ambil isi di dalamnya. Oh, kayaknya udah diambil sama orang-orang. Itu ada botol, Mas. Kita harus cari sampah kemana lagi? Kayaknya untuk sementara ini udah lumayan banyak sih, Mas. Tadi pagi juga sisanya kita taruh di sebelah sana kan. Aku minta tolong sama kamu. Kamu sabar dulu ya. Ya, aku gak mau. Kita gak bisa makan nanti malam. Tapi aku janji hari ini aku gak bakalan bikin kamu kelaparan lagi. Kayak kemarin-kemarinnya. Aku merasa bersalah aja sayang sebagai suami. Aku malah ngajak kamu hidup susah begini jadi pemungut sampah. Tapi perlu kamu tahu, walaupun aku jadi pemungut sampah begini bareng sama kamu itu gak akan ngurangin rasa sayang aku sama kamu. Dan aku minta tolong, kamu harus sabar. Kita harus bersyukur, selalu bersyukur menjalani kehidupan ya walaupun kita serba kekurangan. Jangan kan untuk beli barang, kita buat makan kan kita harus mengutin sampah dulu terus kemudian kita jual. Jadi aku minta tolong sama kamu jangan pernah malu dengan keadaan kita. Yang terpenting kita kerja halal, oke? Selama ini kamu juga udah ngajarin aku buat selalu ikhlas kan, Mas, menghadapi hidup. Jadi aku sampai saat ini pun masih bersyukur kita diberikan sehat. Ya meskipun keadaan ekonomi kita juga nggak stabil, tapi kan kita juga harus bersyukur atas kesehatan yang udah diberikan. Ya, aku sekarang juga bersyukur
karena aku juga bisa memiliki istri kayak kamu gitu. Jadi kamu sekarang intinya sabar. Kamu coba deh lihat aku. Sekarang aku mau bilang sama kamu, hari ini aku janji gak bakalan bikin kamu serba kekurangan, oke? Dan gak akan ada kelaparan lagi setelah ini. Saya janji sama kamu. Ya udah kalau gitu makasih banyak ya Mas, kamu udah mengusahakan meskipun keadaannya selalu sulit, tapi kamu selalu usaha. Udahlah, sekarang ini udah samanya juga udah habis yang botol bekasnya. Kok kamu bilang saya lalai? Sejak kapan kamu berani sama aku? Di sini itu ya, yang senior itu nih, bukan kamu. Iya Pak. Kamu mau emang? Mau Enggak, digantiin dengan orang lain? Enggak Pak, maaf Pak. Saya itu cuma mengingatkan Bapak saja Pak, supaya Bapak itu tidak lalai. Kalau seandainya Bapak lalai, yang lain juga ikutan lalai Pak. Betul nggak Pak? Emang betul. Tapi kamu itu nggak usah bawa-bawa aku. Sampai di sini paham? Paham Pak. Ingat, kamu jangan bikin kesalahan terus. Lama-lama, aku juga muak nih nanti dengernya. Iya Pak, siapa? Tapi ngomong-ngomong ini mulai tadi pagi, kenapa nggak ada kopi yang datang Pak? Mana masih belum makan Pak? Nggak ada kopi, nggak ada rokok, nggak ada semuanya Pak. Kita itu digaji ya. Kita kan bisa beli sendiri nanti. Ya, tapi kan kita dapat jatah dari rumah ini Pak. Iya, cuman kan kita juga harus mikir. Karena pembantu di sini bukan hanya ngurusin kita berdua. Kamu tahu sendiri lah sibuknya kalau orang kaya itu seperti apa. Iya, Mereka butuh dilayani. Kalau cuman receh seperti kita berdua, itu jangan terlalu inilah. Kamu itu sama aja menyiksa pembantu di sini, minta kopi pagi-pagi juga, minta sarapan segala macem lah, apa itu. Ya betul sih Pak. Tapi kita ini sebagai laki-laki sejati Pak, kalau tidak ngopi itu, aduh, inspirasi kita bisa hilang Pak. Karena kopi itu K Pak, kopi. O, otak. P, penuh. I, inspirasi. Udah. Kamu itu malah kemana-mana lagi, Mi. Setelah ini gimana? Sudah kamu hubungin? Bu Leli Pak. Ya. Sudah Pak. Bu Leli sudah saya suruh standby Pak. Ya udah, habis ini kita berangkat. Ya udah Pak. Siapa yang bawa Pak? Aku aja. Ya udah Pak. Apa sekarang kita cari tempat duduk dulu, kita santai-santai dulu. Aku udah capek Sang, dari tadi muter-muter. Dan kita juga udah banyak kan hasilnya. Jadi sekarang mending kita langsung istirahat aja. Biar kamu juga gak kecapean. Ya nih Mas, kayaknya aku lagi kurang enak badan juga. Makanya aku minta maaf sama kamu. Aduh, aku jadi gak enak. Ya. Kamu adalah istri yang selalu buat semangat buat suaminya. Jadi kamu pegang aja dan masukin dong. Ini kan buat ambil sampahnya, takut sampahnya ada yang ini, nanti ada yang nggak cukup kita pakai itu. Dan sekarang mending kamu langsung duduk di sana aja. Aku lagi sakit perut, harus ke toilet. Ya udah. Aku sekali lagi bilang terima kasih ya sama kamu. Kamu udah sabar bareng sama aku walaupun kita cuma jadi pemungut sampah. Kamu nggak boleh ngomong terima kasih kayak gitu. Kayak ngerasa kamu nggak enak Mas. Aku ini kan istri kamu. Jadi aku harus selalu ada nemenin kamu dimanapun keadaan. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang kamu langsung duduk di sana aja. Ntar aku nyusul ke sana. Aku harus ke toilet dulu. Kamu sakit perut? Iya. Ya udah, kalau kita ketemu sana ya. Duh, punya istri cantik banget, sabar juga. Jarang-jarang banget ada istri secantik istri aku. Mau menjalani kehidupan jadi pemungut sampah bareng sama suami yang kayak aku. Aku harus temuin anak buahku sekarang. Aku gak boleh bikin istri aku terus-terusan sengsara begini. Pasti kalau ketemu sama teman-temannya, istri aku pasti diajak terus. Terus siapa sih naik motor? Bunyi knalpotnya kenceng banget. Kayak gak tahu aturan aja, gak tahu aturan lalu lintas tuh. Mengganggu kuping orang. Ya udah deh kalau begitu. Mending sekarang aku cari anak buahku dulu. Aku harus tanya gimana kepastiannya.
Tuh, Pak Romi kenapa nggak ngangkat telepon aku dari tadi? Padahal kan dia sendiri yang nyuruh. Kalau aku disuruh standby di tempat umum kayak gini, buat nyambut kedatangan orang penting itu. Tapi sekarang Pak Romi dan juga Pak Umar masih aja belum kelihatan tuh salah satu kepala dari mereka. Mereka keterlaluan banget kalau ada masalah penting kayak gini, mereka telat-telatan. Sedangkan aku disuruh siap-siap lebih awal daripada mereka. Aku heran banget sama dua orang ini ya. Nanti pas pembagian nilai, mereka itu mesti maju paling depan. Dan aku selalu ngalah sama mereka berdua. Karena ya aku tahu sendiri kalau emang mereka juga lebih lama kerja di kantor itu. Dan Pak Gita juga kayaknya lebih memihak ke mereka. Jadi sekarang aku harus kayak gimana ini? Aku harus kemana? Karena aku nggak tahu orang penting itu siapa. Udah dari tadi nungguin nih. Bos kok nggak datang ya? Lama banget sih. Nah, lama nungguin, Git. Udah dari tadi, Bos. Udah setengah jam di sini. Gimana? Kamu udah siapin anak buah kamu buat jemput aku sama istri aku? Sudah, Bos. Ingat, kamu jangan bilang kalau aku udah menjadi orang nomor kaya. Nomor 2 di dunia. Makanya gimana, Bos? Ya maksudnya udah jadi orang terkaya nomor 2 di dunia, Oh, begitu iya. Git. Ya, kamu nih gimana sih? Jadi intinya bentar lagi begini Git. Kamu kan udah nyuruh anak buah kamu buat bawa mobil, terus buat bawa pengawal juga kan? Sudah, Bos. Sudah Buat semuanya, jemput Bos. aku sama istri aku. Istri aku kan nggak tahu kalau sebenarnya aku udah jadi orang kaya kan. Jadi selama aku menikah sampai sekarang istri aku tuh nggak tahu tentang kehidupan aku yang sebenarnya. Jadi aku kehidupan sehari-hari ya cuman jadi pemungut sampah bareng sama istri aku, dan dia selalu sabar dan dia selalu nerima. Jadi ini udah saatnya aku harus membahagiakan istri aku, dan aku harus melepaskan kesengsaraan ini dari kehidupan aku dan juga istri aku. Dia udah pantas buat jadi istri aku gitu. Apa istri Bos nggak marah setelah Bos bilang sebenarnya? Soalnya kan Bos udah lama berbohong sama dia kan? Ya mau dia marah ataupun enggak, nanti yang terpenting aku bisa ngejelaskan sama dia. Soalnya aku juga memiliki alasan yang kuat. Sebelum aku menikah sama dia, aku pernah menikah. Dan aku gagal gara-gara aku pernah bangkrut dan aku ditinggalkan. Jadi aku gak mau mengulang semua kesalahan yang sama. Dan yang pastinya di kantor tempat aku kerja ini baru pertama kali ada orang penting yang mau datang. Sebelumnya sih langsung datang ke kantor aja. Kalau sekarang kenapa harus janjian di sini? Ya udahlah, aku juga masih kepo sama orang penting itu. Sekarang aku cari tempat duduk aja deh. Loh, itu kan Sinta. Aku nggak salah lihat kan? Sinta teman aku waktu SMA. Maksud aku saingan aku. Tapi kenapa sekarang penampilan dia dan juga barang-barang yang dia bawa itu kayak pemungut sampah yang ada di sini? Kayaknya sekarang ini aku harus samperin dia. Dan aku harus pamer ke dia kalau aku udah dapat pekerjaan yang lebih sukses daripada dia. Jadi udahlah, itu menjadi pelajaran di masa lalu aku, biar aku gak membuat kesalahan yang begitu. Istri merupakan pendamping hidup. Ya, Bos. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dari kehidupan kita sehari-hari sampai kita mati pun, dia akan berperan dalam kehidupan kita. Kalau dia baik ya kita bakalan senang. Kalau dia juga orang jahat, kehidupan kita bakalan sengsara. Sama sebelum aku menikah sama dia. Istri aku sebenarnya kan begitu gitu. Iya, Bos. Aku bangkrut ditinggalkan bareng sama orang lain. Kan begitu kan? Ya berarti dia cuman pengen harta Bos aja. Makanya. Jadi kamu juga akan masih merahasiakan semua tentang aku. Entah itu sama teman kamu, anak buah kamu, dan juga lain sebagainya. Ingat, kalau itu sampai terbongkar, kamu bakalan aku pecat gitu. Ya, siap, Bos, siap, Bos. Oke? Tapi ini Bos yakin mau berpakaian seperti ini? Nanti kan ada pengawalan juga, Bos. Ya, gak apa-apa. Kamu sekarang mending cari dulu anak buah kamu temuin dia, dan gimana caranya nanti dia harus ngejemput aku. Bilang aja kalau orang terkaya nomor 2 di dunia. Siap, Kamu Bos. bilang begitu aja, oke? Siap, Bos. Ya udah, kalau begitu kamu lanjut dulu. Aku Siap, Bos. harus ke istri aku dulu. Siap, Bos. Oke. Kita udah menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi, aku harus membuat
skenario gimana caranya istri aku langsung senang dan gak curiga kalau misalkan aku merencanakan sesuatu sama dia. Aku kasihan banget sama dia. Ketemu sama temen-temennya pasti dia kata-katain terus. Mending sekarang aku langsung samperin istri aku dulu. Aku harus kasih semangat sama dia, kasihan. Dia udah nunggu lama sendirian. Hai. Kamu masih kenal ke aku kan? Leli kan? Ya, yang dulu sempat saingan sama kamu. Kamu apa kabar, Lel? Aku Kita baik udah banget lama dong. ya ketemu kan? Dan sekarang kabar kamu gimana? Alhamdulillah kabar aku juga baik. Lel. Baik. Kayaknya kalau dilihat dari keberadaan kamu sekarang, kamu gak baik-baik aja deh. Ini aku lagi kerja. Jadi mungkin keadaan aku emang lagi agak lusuh karena aku emang udah dari tadi pagi. Kalau boleh tahu, kamu kerja apa sih? Kerja. Cukup. Ya, kamu masih agak ragu sih ngejawabnya, tapi kayaknya tanpa perlu kamu jawab, aku udah tahu pekerjaan kamu. Dilihat dari karung yang ada di sebelah kamu. Kamu pemungut sampah di sini. Iya, Lel. Aku udah lama cari sampah di tempat ini. Iya, tapi dulu padahal nilai kamu tuh paling bagusin dan kamu jadi primadona di sekolah dulu. Tapi sekarang kayaknya kefamousan kamu dulu itu nggak menjamin kalau kamu bakalan sukses. Sekarang saingan yang dulu kalah lebih banyak daripada kamu udah bisa pakai baju rapi dan punya jabatan yang tinggi di kantor ternama. Wah, syukur deh kalau gitu. Tapi yang perlu kamu tahu, dari dulu aku nggak pernah menganggap kamu sebagai saingan aku. Aku menganggap semuanya sama rata, Lel. Semua teman-teman aku. Sekarang pun aku bahagia banget karena kamu masih mau tegur sapa aku. Makasih ya, Lel. Tapi kamu jangan seneng dulu, Sin, kalau aku datang ke sini buat negur sapa kamu. Karena aku ke sini tujuannya mau pamer sih, sama kehidupan aku yang sekarang itu jauh lebih enak daripada kehidupan kamu yang bisa dibilang miris banget. Maksudnya buat apa kamu pamer? Iya, aku cuma mau membuktikan, Sin, kalau orang yang dulunya saingan sama kamu, sekarang malah jauh di Lel, atas kamu. Kamu dengerin aku. Di sini meskipun keadaan kita sekarang udah beda jauh, aku tetap support kamu. Kok aku ngeliat keadaan kamu jauh lebih baik daripada aku ikut senang. Support, tapi dari muka kamu dari tadi mendengar tentang kehidupan aku yang jauh lebih enak itu kayak nggak seneng, Sin. Tapi ya wajar sih kalau semisal kamu nggak seneng sama kehidupan aku yang sekarang, karena kamu pasti iri kan? Kamu salah paham, Lel. Kamu ngapain pegang-pegang, Sin? Kamu habis mungut sampah loh. Iya, aku minta maaf, aku lupa. Kamu jangan kurang ajar ya, Sin. Mentang-mentang dulu kita saling kenal, dan karena kamu udah berani megang-megang aku tanpa izin dari aku, kok bau banget, Sin? Pasti topi itu kamu mungut dari tempat sampah ya? Kamu nih kenapa sih jahat banget sama aku, Lel? Tadi waktu kamu datang aku udah baik-baik ngomong sama kamu. Sekarang topi aku dibuang. Bentar lagi apa yang mau kamu buang? Terlaluan kamu, Lel. Iya, kalau aku bisa ngebuang kamu dari sini udah aku buang dari tadi. Tapi sayangnya aku buat nyentuh badan kamu aja udah gatel-gatel kali. Kamu sejahat itu ya sama aku? Memang dulu aku separah apa sama kamu, Lel? Justru dulu kamu yang selalu ngebully aku. Meskipun kamu bilang aku di sekolah itu menjadi primadona. Ranking aku juga bagus. Kamu Sin, gak pernah kan mau baik sama aku? cowok yang aku kejar-kejar dulu pas di sekolah, dia lebih milih deketin kamu daripada ngerespon cinta aku. Ya, memang Dan itu sekarang dendam itu akan abadi, Sin. Sampai sekarang aku ngebalesnya. Lel, kamu gak bisa kayak gitu. Aku gak pernah merasa punya salah sama kamu. Jadi kalau kamu dendam sama aku, bukan berarti kamu bisa memperlakukan aku dengan seenaknya. Iya, kamu ngerasa nggak punya salah karena kamu udah nggak punya power kan buat ngebales semua perbuatan aku ke kamu. Udah, Lel, di sini aku lagi bekerja. Aku mohon kamu jangan ganggu aku kalau kamu cuma mau menghina aku. Mending kamu sekarang pergi. Tanpa perlu kamu suruh pergi, aku udah mau pergi kali. Wow. Ini kan bekas sampah tadi. Dia kenapa sih jahat itu sama aku ya? Aku gak nyangka deh. Tadi aku kira
Dia datang mau baik-baik sama aku. Aku udah terlanjur happy, tapi dia memang perlakuan aku kayak gini. Tapi untungnya gak ada suami aku. Ini sekarang aku cepat-cepat pergi dari sini. Bukan nanti Lali balik lagi, malah bikin rusuh. Aku cari suami aku dulu. Mana Ron si Leli? Katanya kamu sudah disuruh standby di sini. Iya Pak, si Leli sudah saya suruh standby di sini Pak. Mungkin bentar lagi dia bakalan ke sini. Nah, ini dia Pak. Mana? Itu. Oh, alah. Ya, mending kita langsung samperin aja. Ya biar gak ngulur-ngulur waktu juga kan. Ya udah Pak. Ayo. Silakan Pak. Ayo sini sih. Mana sih istri aku? Ya ampun, kamu kemana Kaget sih? banget. Aku pikir kamu siapa, Mas? Udah dari tadi nyari-nyari kamu. Cuman kenapa sih lari-lari? Kok kamu gak bukannya kayak sedih? Aduh. Coba-coba deh cerita. Ada apa? Tapi kamu jangan marah. Udah cerita aja. Tadi aku habis ketemu sama teman lama aku, Mas. Ya terus? Aku dihina habis-habisan sama dia gara-gara aku kerja di sini mungutin sampah. Tapi aku nggak Siapa ya? apa-apa kok. Aku nggak apa-apa, kamu nggak perlu sedih dengan itu, Mas. Siapa orang yang berani buat bikin istri aku sedih? Itu Orang cuman- itu harus menderita dan lebih menderita dari tukang sampah. Udah, Mas. Aku nggak pengen kamu emosi-emosi kayak gini. Udahlah, kita lupain orang-orang yang berusaha buat jahat sama kita. Aku nyampaikan ini sama kamu Orang ini cari masalah. biar kamu nggak khawatir juga. Udah, kamu tenang aja. Sekarang aku cuma pengen tahu orangnya siapa. Enggak, aku gak bakalan ngapa-ngapain, aku gak bakalan marah-marah. Nggak perlu, Aku Mas. bakalan tunjukin sama dia kalau kamu, walaupun pekerjaan jadi tukang sampah, pekerjaan kamu tuh gak lebih rendah dari kerjaan dia. Dan gaji kamu lebih besar dari dia. Udah, kamu nggak perlu marah-marah kayak gini. Ini bukan suami aku namanya. Kamu tetap sabar ya. Udahlah, aku gak bakalan nyenyak tidur. Kalau misalkan aku ngebiarin orang yang udah ngehina istri aku hidupnya seneng. Udah sayang, mending. Mereka ya mungkin berpikir penghasilan mereka lebih besar. Dan mereka berpikir derajat mereka lebih tinggi daripada kita. Karena kita cuma tukang sampah. Jadi sekarang aku harus memberi pelajaran sama dia. Dan aku gak mau orang lain menghina istri aku. Mereka boleh menghina aku, tapi jangan istri aku. Aku sayang banget sama kamu, sayang. Jadi gak ada orang yang bisa nyakitin kamu. Dan gak ada orang yang bisa menghina kamu atau bikin kamu sedih. Aku tahu kamu soal itu. Kamu benar-benar menjadi tameng kehidupan aku. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu aku harus kayak gimana lagi. Tapi karena ini sekarang, dia itu dulunya teman aku, jadi kita nggak usah perpanjang masalah ini ya. Aku gak peduli dia mau teman kamu ataupun siapa. Bahkan dia mau kerja apa, mau sekaya apa, aku gak bakalan peduli, sayang. Yang jelas, aku bakalan kasih perhitungan sama dia. Ya, cara aku memberi perhitungan sama dia gak perlu aku marah-marah. Ya, tinggal aku bikin aja pekerjaan dia hancur, karir dia hancur, dan kehidupan dia bakal lebih menderita daripada kehidupan kamu. Mas, udahlah. Kamu nggak perlu melakukan itu semua. Lagian, kita itu nggak punya power buat melakukan hal itu. Jadi kita harus terima apapun yang diperlakukan oleh mereka semua terhadap kita. Karena kita cuma pemungut sampah. Kalau nggak sabar dan ikhlas yang harus kita punya punya apa lagi? Sayang, kamu gak perlu takut. Kalau aku udah berbicara seperti ini, aku bakalan tanggung jawab semuanya. Dan aku tahu resiko apa yang bakalan aku ambil. Dan ya menurut aku, kita memang tukang sampah. Tapi kalau cuma membuat orang itu menderita, itu bukan urusan yang berat buat aku. Lagian, aku udah tahu kok, kamu orangnya sabar banget. Dan kamu orangnya bisa menjadi istri yang baik buat aku. Jadi udah hal yang wajar ketika aku membela kamu dan membalas perbuatan yang tidak harus orang lain lakukan sama kamu.
Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu, antar aku sama orang itu. Aku cuma pengen ketemu aja. Oke, aku janji gak bakalan memperkeruh suasana. Dan aku janji, aku bakalan bikin kamu tenang, nyaman, dan aman. Kamu serahkan semua sama aku. Tapi kamu janji kamu nggak perlu pakai kekerasan. Dia Udah. soalnya perempuan. Aku gak bakalan mungkin dong pakai kekerasan. Aku memang cuma tukang pungut sampah bareng sama kamu. Tapi kan bukan berarti orang lain bisa seenaknya sama kita. Mereka kalau pengen dihargai, ya mereka harus hargai orang lain. Jangan mentang-mentang mereka kerja di kantor misal, atau mereka kerja ya di tempat yang bagus, terus kemudian mereka bisa seenaknya sama orang lain. Itu gak boleh. Aku cuma khawatir aja mas, kalau kita bermasalah sama orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang hebat, dan orang-orang kaya, nanti kita akan ditendang dari tempat ini. Siapa sih yang berani nendang kita dari tempat ini? Aku pengen tahu sehebat apa sih dia. Yaudah deh, mending sekarang kita langsung cari dia. Oke? Udah, kamu gak perlu takut. Udah, yuk. Harus kasih pelajaran tuh orang. Hei, malah foto-foto. Pak Umar, Boleh tadi kemana sih? yang justru nanya di sini tuh aku. Aku dari tadi tahu nungguin. Kita kan masih makan, kan masih lapar ya Pak? Iya, jadi mohon maaf. Jadi kalian berdua makan enak-enak, sedangkan aku nggak ditawarin makan sama kalian. Bukan begitu. Ya, masalahnya kita itu dari berangkat dari rumah tadi tuh nggak sempet sarapan. Masa kalau masih mau nunggu kamu kan lama. Jadi habis inilah, kalau emang sudah pekerjaan kita kelar, boleh. Kamu boleh makan nanti. Enggak deh Pak, saya minta uang makannya aja deh. Aduh Lel, kamu itu serba uang dan uang ya. Sudah untung kamu ditawarin makanan sama bos kita, sama senior kita. Mana baju aku udah. Iya, tapi kan kalian udah makan duluan dan ini kayak reward buat aku dan aku udah nunggu kalian sekitar 2 jam lebih. Jadi Pak Umar, saya minta uang makannya aja 200.000. Gimana? Iya. Nanti aku transfer. Kamu iri Jangan ya? terlalu dimanjain Pak. Romi, udahlah, gak apa-apa. Lagian juga bener kata si Leli, dia udah lama banget nunggu di sini. Kita kan emang sudah molor. Tadi gak dikasih. Alah. Jadi mau minta uang malah dikasih. Dia itu perempuan, sedangkan kamu laki-laki kan. Kamu Tapi bisa usaha kinerja sendiri. Saya itu bagus Pak. Aduh, udah deh Pak Romi. Pak Romi tuh gak bisa menyaingin saya karena Pak Umar itu lebih peduli ke saya daripada ke Pak Romi. Udahlah, gak usah diperdebatin. Sekarang kita datang ke sini itu lagi ada tugas nih. Ya, mau nemuin orang penting. Dan ini langsung perintah dari bos kita. Iya Pak. Kira-kira orang penting itu udah nyampe mana Pak? Dan saya dari tadi nggak nemuin salah satu orang pun yang memakai baju rapi dan iya penampilannya menarik. Dari tadi saya nemunya pemulung, pemungut sampah, dan orang-orang biasa aja. Yang namanya juga orang penting Lel. Yang jelas dia itu masih mampir ke sana ke sini. Iya nggak Pak? Betul. Ya Itu udah. orang penting. Dan Kalau Pak Romi tahu orang penting itu bakalan mampir ke sana ke sini, kenapa Pak Romi menyuruh saya datang sepagi ini? Loh, kita itu harus menyambut dia. Kalau sampai dia datang duluan, kita yang cuma leha-leha di rumah kita. Ya udah Oh deh. jadi apa kita bertiga ini? Iya Pak. Hmm. Pak Gita juga masih belum datang. Saya dari tadi nyari Pak Gita juga gak ketemu-ketemu. iya. Dan satu lagi nih. Yang jadi pertanyaan, kita itu sama-sama tidak tahu dan Pak Gita juga belum datang ke sini. Terus kita harus melihat ya dari sudut kanan kiri. Kita harus mencari tahu bahwa orang itu pastinya pakai bodyguard. Gak mungkin dia hanya jalan sendirian ataupun dia ya apa ya berpenampilan yang jelek-jelek lah. Jadi Apalagi sekarang, ini kan orang penting yang langsung suruhan dari bos kita. iya, jadi sekarang pencarian kita agak sedikit sulit ya Pak, karena saya pikir Pak Umar itu tahu ke wajah orang penting tersebut, tapi ternyata nggak tahu juga. Ya, kita harus memasang mata kita dengan benar-benar teliti, karena nanti kalau kelewatan, pasti kita bakalan dimarahin sama Pak Gita. Bukan cuma dimarahin, yang jelas gaji kita juga bakalan dipotong nih. Kalau Atau- misal kinerja kita itu buruk. Atau lebih Atau baik itu Pak orang pentingnya. Kamu yang benar.
Mana ada orang penting itu kepalanya botak kayak gitu. Atau Iya lebih juga baik sih. kita nunggu Pak Gita aja Pak Umar. Biar lebih enak gitu Pak. Eh, Kan Pak Gita lebih tahu ini semua Pak. iya juga sih. Coba aja telepon Pak Gita. Saya takut Pak. Yang mau nelpon Pak Gita Pak. Aduh, kamu itu ya, kalau berurusan dengan Pak Gita langsung, pasti serba takut atau apalah sungkan lah. Dia tahu sendiri Pak. Pak Gita kalau udah marah-marah, dia tuh sampai kayak burung kenari Pak. Tapi gini Pak, kalau semisal kita nunggu Pak Gita, otomatis Pak Gita akan berpikir sia-sia dong dia menyuruh kita buat nyari orang penting itu. Gimana kalau kita keliling dulu, siapa tahu kita ketemu sama orang tersebut. Bener juga ya, apa yang dikatakan oleh kamu. Ya udah, kalau gitu mending kita jalan aja dulu. Ya kita lewat pinggiran, siapa tahu nanti kita ketemu sama Ya orang udah, yang Pak. kita cari. Kita cari orang yang punya bodyguard dan pakaiannya rapi. Pak. Oke, ayo. Mana sih orang itu? Cipta. Oh jadi dia. Kenapa? Kamu kenal sama dia? Dia itu saingan aku waktu dulu masih Jadi kamu ya yang udah kurang ajar sama istri aku. Kamu yang udah ngata-ngatain istri aku jadi pemungut sampah. Hah? Jadi kamu udah laporan ke suami kamu sih. Kamu jangan seenaknya ya. Jangan mentang-mentang pakaian kamu rapi terus kita cuma pemungut sampah. Kamu bisa seenaknya sama orang lain. Kalau kamu memang orang berpendidikan, kamu gak boleh begitu dong. Aku bakalan bikin hancur karir kamu hari ini juga. Emang bisa? Kamu itu kalau ngomong sama perempuan gak usah betak-betak seperti itu. Ini lagi. Aku nggak cari masalah sama kamu ya. Terus kamu seenaknya? Hah? Oh, Kamu pikir ini bersih? ini Ini kotor. ini teman kamu nih yang udah ngata-ngatain istri aku. Ya wajar sih kalau suaminya emosi. Karena kan dari tadi aku emang bicara sesuai fakta. Kalau emang istri kamu itu pemungut sampah. Perempuan sialan. Gue kasih tahu ya sama kamu. Kamu gak usah sok-sokan deh jadi orang. Kalau kamu gak pengen hancur karir kamu hari ini juga, kamu minta maaf sekarang sama istri aku. Kalau aku nggak mau, Udahlah, Aku bakal kamu kasih itu pelajaran. cuma seorang gembel. Gak usah ngomong itu sok keras, ya. Apalagi kamu bentak-bentak partner kerja saya. Kamu itu bisa punya masalah besar. Kalau Oh, bermasalah sama kita. jadi kalau aku bermasalah sama kalian, aku bakalan diacam, begitu. Jangan mentang-mentang kita cuma pemungut sampah, terus kita gak bisa berbuat yang lebih sama kalian. Coba kita lihat aja. Dasi kamu bakalan aku copot Gini bentar ya. lagi. Kamu itu makan aja susah ya. Gak usah ngelawan sama kita. Kamu mau hidup kamu tambah menderita nanti. Aku gak pernah takut. Siapapun yang bikin hidup aku menderita, aku gak bakalan pernah takut. Dasar gembel bau ya. Gak tahu etika. Kasih tahu nih, ini suami kamu. Kalau pengen suami kamu gak mau masuk penjara, suruh berlutut nih di hadapan aku. Aku berlutut di hadapan kamu, Iya. gak usah mimpi. Aku di sini cuman mau ngebela istri aku. Harusnya kalau kalian memang sadar, kalian minta maaf dong sama kita. Ogah. kita nggak mau minta maaf. Udah mas, nggak apa-apa. Ini kita pergi aja. Udahlah, kamu kenapa sih takut banget sama mereka? Tuh bawa karung kamu, baunya udah berterbangan. Bawa nih. Kamu mau karung ini? Mau aku lempar ke muka kamu? Kamu jangan kurang ajar ya sama aku. Kamu itu jangan kekerasan sama perempuan. Kalau kamu terus, saya bisa laporin kamu ya atas penganiayaan. Kamu kira muka saya ini tong sampah? Hah? Gak usah lempar-lempar. Kamu itu yang bener ya. Eh. Kamu jangan cari masalah, jangan memperbesar masalah ini. Lagian ya, kalau kamu tidak ingin dihina sama seperti istri kamu ini, kamu kerja yang layak dong. Jangan jadi pemulung seperti ini. Mau aku jadi pemulung, pemungut sampah dan lain sebagainya itu bukan urusan sama kamu. Sekarang urusanku, kenapa aku bisa datang di sini? Karena perempuan ini udah ngehina istri aku. Kita memang orang miskin, tapi kalian sebagai orang kaya nggak boleh seenaknya sama orang miskin. Itu karena kita orang kaya, jadi kita bebas dong mau seenaknya sama orang miskin. Kenapa? Mending Bapak ngurusin gembel seperti dia itu yang sabar Pak. Ya, karena otak Bapak itu lebih tinggi dari otak dia. Dia orang tidak berpendidikan Pak. Makanya dia itu tidak punya moral dan dia berani-beraniannya ngata-ngatain kita di sini. Aku juga paham kenapa dia itu sampai datang ke sini. Ujung-ujungnya uang kan? Kamu mau berapa? Bilang aja. Aku di sini bukan mau minta uang. Aku cuman mau dia minta maaf sama istri aku. Aduh, Kalau kamu itu kalian nggak usah bohong. Bilang kalau- aja pemulung miskin seperti kamu emang suka cari masalah sama orang kaya.
Dia itu datang ke sini buat ngomel dan ngoceh ke saya, Pak. Tapi ujung-ujungnya dia minta dikasihanin dan minta dibayar. Lel, kita bukan minta dikasihanin, tapi dia suaminya aku, dia yang selalu ngebelain aku. Kalau ada keadaan kayak gini, dia pasti menjadi tameng buat aku. Aku nggak peduli kalian itu siapa. Dan aku nggak peduli seberapa banyak kekayaan kalian. Dan aku nggak peduli apapun jabatan kalian. Terus? Kalau kalian bersalah, kalian harus minta maaf. Kalau kalian nggak mau minta maaf, aku janji sama kalian. Kalau aku nggak bisa mecat kalian sekarang juga, nggak bisa ngancurin kalian sekarang juga, aku nggak bakalan nampakin muka aku di depan kalian lagi. Terus kita harus percaya sama omongan gembel kamu itu. Hidup kamu yang bakalan terancam sekarang ini ya. Hidup kamu gak bakalan tenang dari saat ini, dari detik ini. Dan baru kali ini ada seorang gembel yang berani nantang-nantang. Nih, mereka berdua tanggung jawab aku. Aku yang paling senior di sini. Aku kasih tahu ya sama kamu. Seandainya istri kamu diperlakukan seperti itu, kamu terima nggak? Yang Hey. jelas, istri aku nggak bakalan dihina sama orang. Karena kedudukan aku sudah tinggi. Jadi malah orang yang bakal hormat sama istri aku. Begitupun sama Iya, aku. betul banget, Pak. Ribet nih orang nih. Kamu tuh seharusnya sadar diri aja. Kenapa istri kamu bisa dihina sama orang-orang kayak kita? Ya kalian harus memperbaiki ekonomi kalian, bukan malah kalian marah-marah. Betul banget. Seandainya kamu nggak ngehina istri aku tahu nggak bakalan cari gara-gara. Seandainya kamu nggak cari gara-gara, aku nggak bakalan datang ke sini. Dan kalaupun aku jadi pemungut sampah, apa aku merugikan buat kalian? Hah? Terus, Pertanyaannya itu, gembel itu pantas nggak dihina? Ya enggak? Tapi- Pantas kan? Pantas lah dihina karena kamu itu kerjanya di sampah dan kerjaan kamu itu hina. Nah, Kan kerjaan kita itu halal, Pak. Kita juga cari makan bukan dengan cara minta-minta kok. aduh, halal sih halal ya paling tidak. Kamu sebagai laki-laki bekerja kayak paling tidak kamu kerja di kantor atau di mana gitu. Kenapa harus pilihan ini, pekerjaan ini, hina ini? Aku kasih tahu ya sama kamu. Kamu jangan mentang-mentang sekarang pakai dasi terus kamu kerja di kantoran, kamu bisa seenaknya ngomong sama orang lain. Kalau aku kerja kantoran, aku bakal kasih pelajaran sama kamu. Dan kalau misalkan kamu jadi pemungut sampah, aku bakal injek-injek juga kamu, ya, sama tapi kayak aku. sayangnya omongan yang kamu keluarkan dari mulut kamu itu berbanding terbalik dengan kehidupan kamu. Sekarang kamu yang jadi pemungut sampah dan kita yang kerja kantoran. Pak, Romi. jangan dikeluarin. Pas hasil Buat kerja apa? kita. Kamu kotor-kotor. Aduh, Mas hasil Gak kerja usah kita. banyak ngomong. Gak usah banyak ngomong. Gembel itu gak usah banyak ngomong. Mending kamu pergi. Pergi sana. Kalian berdua pergi. Pergi. Udah pergi. Kalian dengerin ya omongan aku. Dalam jangka 5 menit, kalian bakal aku masuk. Oh iya, kita tunggu. Udah sayang, kita sabar aja. Kalau emang kalian benar-benar magic, benar-benar spesial ya kita tunggu dalam jangka 5 menit nih ya. Tapi kalau 5 menit terjadi apa-apa, kita bertiga bakalan nuntut kalian. Aku nggak sama sekali nggak pernah takut sama ancaman kamu. Kita lihat aja. Omongannya kayak yang laku aja. Mulutnya aja lebih mahal patok. Baru kali ini saya ketemu sama gembel yang berani ngata-ngatain kita, Pak. Sebenarnya perempuan tadi itu saingan saya waktu SMA, tapi karena saya ngeliat kondisinya udah miris banget, jadi tadi saya hampirin, Pak. Saya kata-katain dia. iya. Gak apa-apa. Kalau kamu emang ingin balas dendam sama dia, gak apa-apa. Cuman lain kali, jangan pada saat waktu ada tugas seperti ini. Kita hanya buang-buang waktu hanya untuk ngurusi gembel itu. Ya juga sih, Pak, tapi saya sangat berterima kasih sekali kepada Pak Romi dan juga Pak Umar karena tadi udah mendukung saya dalam hal pembulian orang miskin. Ya udah deh, mending kita lupain kejadian yang barusan. Kita fokus pada kerjaan kita lagi. Karena Ya, soalnya kalau kita masih belum ketemu, waduh, Pak kita tahu sendiri kan kalau udah marah. Dan Iya nggak? satu hal yang perlu kamu ingat, Romi. Kamu harus cuci tangan habis ini. Karena kamu sudah kotor tangannya dan bener banget. aku juga nggak mau. Kamu nggak kurang ajar? Hah? Sudah tahu ini perempuan juga. Bos kita. Halo? Iya Pak, kita sudah ada di ini Pak. Oh Pak Gita sudah sampai. Iya Pak, kami segera merapat ke Pak Gita. Iya Pak, siap Pak. Gimana, Pak? Kita harus samperin Pak Gita. Kayaknya dari nada bicara Pak Gita, dia kayaknya sudah sedikit kesal nih sama kita. Tuh kan, apa saya bilang, Pak?
dia itu pasti marah pada kita karena Iya, kita iya. itu masih belum bertemu sama bos yang ditentukan. Kita langsung samperin aja sekarang daripada Pak Gita ntar tambah marah terus jabatan kita diturunin. Ayo. Ayo cepet. Kalian dari mana sih? Iya Pak, kita mohon maaf Pak karena sudah membuat Pak Gita menunggu kayak gini Pak. Betul, Pak. Ini yang lemot si Leli, Pak. Dia masih dandan, masih mau mandi katanya. Kalian nggak usah alasan. Intinya kalian bertiga udah telat. Gara-gara si Leli, Pak. Kamu nggak ketemu sama orang penting itu, Mar? Sama bos aku, Mar? Sampai detik ini saya juga masih belum menemukan Pak. Tuh. Karena ya nggak mungkin kan seorang bos, apalagi isuran dari Pak Gita ini, itu hanya berpenampilan yang jelek seperti pemulung. Nggak mungkin kan Pak? Pastinya pakai jas dan juga bodyguard. Iya, Pak. Dia udah ada di sini. Tapi saya juga nggak tahu dia ada di sebelah mana. Lagian Pak Gita itu nggak menjelaskan dengan detail bagaimana ciri-cirinya, Iya, Pak. atau enggak Pak Gita kasih fotonya aja ke kita. Betul tuh, Pak. Eh. Jadi kita bisa gampang. Dia cari, juga Pak. nggak bilang sama aku dia mau berpakaian seperti apa. Aku kan juga nggak etis juga kan kalau aku menanyakan dia mau pakai baju apa. Ya, itu jadi kesulitan Pak buat kita. Kita jadi nggak menemukan orang penting itu sampai sekarang. Kalian bertiga juga harus tahu. Orang penting itu terkaya nomor 2 di dunia. Iya, meskipun terkaya Kaya. nomor 2 di dunia, Pak. Kalau semisal dia kan yang jelas kalau dipikir secara logika, dia itu memakai baju yang sangat rapi, Pak, yang sangat bagus, Pak. Tapi di sini banyak, Pak, orang yang memakai jas, yang memakai maksudnya pakai hem kayak kita, Pak. Tapi minusnya nggak ada yang bawa bodyguard ya kan? Betul. Nggak ada yang bawa bodyguard, Pak. Ada barusan gembel tuh, tengkar sama si Leli tuh, Pak. Kalian kok bisa tengkar sama? Enggak Pak, Sama itu gembel cuma sih. kalah-kalahan Pak Romi aja. Enggak kok. Begini Pak. Berarti kalian bertiga telat, bukan gara-gara si Leli. Tapi kalian masih bertengkar sama orang kan? Begini Pak, saya jelaskan. Mereka berdua jadi tanggung jawab saya Pak. Jadi sebenarnya tadi ada sedikit problem Pak. Jadi itu yang membuat kita telat datang ke sini Pak. Dan kamu juga nggak bisa menjaga anak buah kamu ini, Mar. Baik Pak. Di sini leadernya itu kan kamu. Sekali lagi saya minta maaf Pak. Kedepannya bakal saya perbaiki lagi kinerja kita Pak. Ya udah Pak, kita langsung cari orang tersebut atau gimana Pak? Kita mau cari kemana? Dia udah nggak aktif sekarang. Betul, Pak. Kita harus segera mencarinya, Pak. Karena kita ini masih banyak kerjaan di kantor kita, Pak. Terus gimana dong Pak? Kalau Pak kita ngabarin dia aja nggak bisa. Masalahnya tambah ribet nih Pak. Ya sih. Bukan Atau hanya enggak, telepon aja deh, Pak. Biar tambah cepet, Pak. Romi, tadi Pak kita udah bilang kalau Pak kita itu nggak, nomor dari orang itu nggak aktif. Ini gimana sih, kamu dengerin nggak? Bos Gita itu ngomong dari tadi, nomornya itu sudah tidak aktif. Begini ya, aku kasih bocoran sama kalian bertiga. Dia memang pimpinan aku dan dia memang orang kaya. Tapi dia pasti berpenampilan yang ya biasa aja. Aku masih rapi, dia lebih nggak rapi sama aku. Oh, maksud Pak Gita, jadi dia tidak menampakkan bahwa dia itu seorang yang kaya nomor 2 di dunia ini. Betul. Wah, Tapi emang nggak sulit mungkin lah sih. kalau dia itu berpenampilan selayaknya orang gembel, Iya Pak. nggak mungkin, atau mungkin dia datang ke sini pakai baju tidur atau baju rumahan. Iya, bos kan biasanya seperti itu, sering-sering nggak jelas kayak gitu, Pak. Gini ya Rom, dia orang kaya, dia bebas dong mau berpakaian seperti apapun. Sekalipun dia mau pakai celana kolor, ya tetap dia orang kaya, nggak seperti kita. Ya udah deh Pak, gimana nih kelanjutannya Pak? Ya udah, kita cari aja bentar lagi. Kamu sama Romi, aku sama Leli, Mar. Oh, baik Pak. Maksud Pak Gita kita berpencar biar Ya nanti kalau semisal kamu ketemu duluan, kamu kabari aku. Oh iya Pak. Bos. Wah, pemulung ini lah. Nah, jadi Bos, ini bos aku, Mar. orang ini Pak, Ya iyalah, tadi kan aku udah bilang. kok bisa Pak? Minggir. Kamu tahu gak? Tadi aku udah dipermalukan sama 3 orang ini. Dan istri aku tadi udah dihina sama dia. Sen, aku juga mau kasih tahu sama kamu. Sebenarnya aku banyak uang. Sebenarnya aku orang kaya. Dan aku rasa sekarang kamu perlu tahu semua. Dan aku tadi juga udah bilang di hadapan kamu, aku bakalan kasih pelajaran orang yang udah menghina kamu. Mulai detik ini, kalian bertiga, aku pecat. Jadi kalian bertiga
tadi bilang ketemu sama Gembel. Ketemu sama Pak, ini enggak sandiwara kan, Pak? Pak, tapi kita bener-bener gak nyangka loh, Pak. Kamu gak usah banyak ngomong. Aku sekarang nggak mau tahu ya. Kalian hidupnya harus lebih menderita dari aku. Karena kalian juga udah kurang ajar sama istri aku. Dan juga aku. Kalian harusnya nyambut aku dengan baik. Tapi malah dikata-katain. Dan lebih parahnya ke kamu juga. Gak usah sok-sokan deh, mentang-mentang kalian jadi orang kantoran. Kalian kerja sama aku semua, tahu nggak? Ya Pak, kami minta maaf Pak atas kelakuan kita Pak. Aku kasih tahu. Aku bareng sama istri aku bukan modal menjalin hidup sebagai pemungut sampah. Kalian belum tentu mau kan? Kalau kalian mau jadi pemungut sampah, sekarang kalian kerja jadi pemungut sampah. Mau nggak kalian? Enggak, Pak. Mulai sekarang kalian aku pecat. Dan ingat, kalau kalian pun mau ngelamar kerja kemanapun, nggak bakalan ada yang terima kalian. Kalau kalian masih banyak omong di sini, aku pastikan kalian bakal lebih menderita dari itu. Sekarang pergi. Pak, kita bertiga minta maaf ya, Pak. Sin, aku minta maaf ya, Sin. Udah pergi. Ayo. Kesel banget sama dia. Oh gimana sih Git? Kok bisa-bisanya punya anak bos seperti dia? saya juga nggak tahu Pak, kalau tadi dia katanya ketemu sama pemulung Pak. Aku niat buat ngasih kejutan sama istri aku. Git. Ini semua jadi berantakan kan? Ya udah, saya bakalan sebagai gantinya saya bakalan cari orang lagi Pak. Sekarang kamu urus dan kamu siapin mobil depan. Siapa? Saya. Sekarang aku minta maaf sama kamu. Nah selama pernikahan kita, aku menyembunyikan semua identitas aku. Aku cuma pengen ngedidik kamu biar kamu jadi orang yang lebih baik. Kamu tahu sendiri kan aku pernah gagal di pernikahan yang pertama. Jadi aku gak mau gagal di pernikahan aku yang kedua. Aku dulu bangkrut, aku ditinggalkan sama mantan istri aku. Dan sekarang aku gak mau aku ditinggal sama istri aku lagi. Jadi aku lihat kamu juga udah sabar. Kamu juga udah mau nemenin aku dalam keadaan ya aku jadi pemungut sampah begini. Jadi sekarang kamu memang pantas buat hidup bahagia bareng sama aku. Kamu pantas menikmatin semua harta aku. Dan kamu pantas tinggal di rumah yang bagus. Dan kamu pantas buat aku ratukan. Aku nggak tahu lagi harus bilang terima kasih kayak gimana sama kamu, Mas. Meskipun aku juga kaget dengar kalau ternyata kamu selama ini cuman pura-pura. Aku cuman khawatir aja, dan aku juga bangga karena kamu udah menjadi tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sekarang begini deh. Aku mau ngasih 3 permintaan yang masih kamu inginkan sekarang. Dan semua bakalan aku kabulkan. Kamu gak usah takut. Aku gak bisa ngebeliin kamu sesuatu. Kamu tinggal bilang aja. Pengen mobil, rumah, dan lain sebagainya. Sebenarnya 3 permintaan itu nggak harus berupa barang mewah kok, Mas. Cukup dengan kamu sehat, kamu sayang sama aku, kamu juga lancar rezeki. Aku udah bahagia banget kok. Jadi kamu bangga nggak punya suami kayak aku? Ya walaupun dari kemarin aku ngajak kamu hidup susah, ngajak kamu jadi pepungut sampah, tapi kamu nggak pernah mengeluh. Bahkan kamu masih tetap ngasih aku semangat. Dan bahkan kamu rela dikata-katain sama orang karena kamu menikah sama tukang sampah kayak aku, sayang. Aku rela melakukan itu semua karena aku melihat bahwa kamu itu juga rela melakukan apapun untuk kebahagiaan aku, untuk menjaga aku. Jadi secara otomatis aku juga akan melakukan apapun buat suami aku tercinta. Dan aku janji ya, setelah ini gak bakalan ada kehidupan yang susah. Dan setelah ini gak bakalan ada kehidupan yang sama kayak kemarin. Kita kelaparan, kita kekurangan, dan kita dihina sama orang lain. Jadi aku gak mau ada kehidupan yang seperti itu lagi. Aku menikahi kamu untuk hidup berbahagia bareng sama kamu, bukan untuk sengsara hidup sama kamu. Kita hidup cuma 1 kali, sayang. Jadi aku pengen kehidupan 1 kali kita nikmatin bareng-bareng, kita hidup bahagia, dan aku bisa membahagiakan dan bisa menuruti semua permintaan kamu. Selagi itu bisa bikin kamu bahagia, aku janji itu. Dan soal orang yang tadi, ini gak bakal selesai sampai di sini. Aku bakalan bikin perhitungan lagi sama dia. Iya, dengan caraku sendirilah tentunya. Jadi kamu gak usah khawatir. Setelah ini gak bakalan ada orang yang berani menghina kita lagi. Oke? Ya udah deh, sekarang
karena kita juga udah aku suruh buat nyiapin mobil, kita juga udah suruh nyiapin pengawal juga buat kita pulang. Jadi kita tinggal nempati rumah yang udah bagus banget. Dan Serius sudah nyiapin rumah? ya iyalah, kamar ber-AC, ada kolam renang, dan ada pembantu, ART dan lain sebagainya. Nggak nyangka aku berada di posisi ini, Mas. Makasih Ya. banyak ya. Ya udah deh kalau begitu. Sekarang kita pergi dan kamu gak usah pikirkan omongan orang yang tadi, oke? Karena kita orang kaya bukan orang miskin. Ya, ya. Ya udah. Kalau begitu sekarang kita langsung pergi ke rumah kita yang baru. Yuk. Yuk.